flowchart kasus sampai masuk ke Inmendagri. Sebenarnya di minggu yang lalu ini sudah disampaikan oleh Bu Farida langsung pada saat itu bagaimana kasus COVID itu bisa menjadi catatan dari PPKM atau Inmendagri. Nah, ini saya mengutip kemarin waktu saat Ibu Farida menyampaikan presentasinya gitu ya, proses pembuatan Inmendagri bila data diambil pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, kondisi data itu adalah kondisi data 1 Januari. Kemudian dilakukan analisis di tanggal 22, kemudian keluarlah di Inmendagri itu pada tanggal 3 Januari 2022 pada malam hari. Dan ini berlaku 14 hari, yaitu sampai di tanggal 17 Januari. Jadi Bapak dan Ibu gitu ya yang melihat dashboard Inmendagri-nya itu bukan pada hari itu, tapi ada analisis atau pengambilan data di hari-hari sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dia keluar di Inmendagri pada 3 Januari itu merupakan kondisi data di tanggal 1 Januari. Seperti itu. Benar Bu Farida ya? Iya, benar Mas. Iya, baik. Jadi kalau saya runtutkan dengan datanya Silacak, jadi mohon izin ya Bapak dan Ibu, saya share screen sedikit gitu ya. Ini alur data Silacak sampai dengan Inmendagri gitu ya. Yang pertama data integrasi dari NAR dengan Silacak. Ini masuknya per 5 menit seperti itu. Atau data input kasus manual seperti itu. Ini contohnya kasus konfirmasi atas nama Rian diinput pada Sabtu tanggal 1 Januari jam 13.40. Maka data ini secara real time akan masuk ke dalam aplikasi penginputan tracer. Nah, jadi kita masih masuk ke dalam aplikasi penginputan tracer dulu ya. Jadi diinput secara manual atau masuk ke dalam Silacak, maka secara real time data tersebut masuk ke dalam aplikasi penginputannya. Nah, kemudian yang kedua, ini data yang diinput dalam aplikasi penginputan. Gitu ya. Mohon izin Bapak dan Ibu bisa dicek. Nah, baik. Kemudian data yang masuk secara real time tadi yang di aplikasi penginputan tracer itu masuk juga secara real time ya. Data yang sudah diinput atau melalui integrasi dengan NAR secara real time masuk ke dalam dashboard aplikasi Silacak yang dapat dilihat di dalam tracker capture atau di event report. Namun dalam visualisasi dashboard data atau tampilan dashboard 1 dan 2 di aplikasi itu gitu ya, kasus yang baru di entry tidak secara real time merubah grafik atau penilaian dashboard. Dibutuhkan run analitik yang dilakukan pada jam 4 pagi atau malam hari, ini secara otomatis. Kemudian ada di pagi hari, jam 6, 12, jam 4 sore secara manual. Agar data yang Bapak Ibu input itu langsung bisa merubah grafik ataupun penilaian dashboard Silacak. Seperti itu ya. Ini masih di tanggal 1. Kemudian di tanggal 2-nya, ini saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu Farida kemarin gitu ya. Jadi di tanggal 2-nya ada analisis data Inmendagri. Ada analisis data Inmendagri. Kemudian tanggal 3 itu baru keluar visualisasi data Inmendagri yang berlaku 14 hari. Jadi apa yang dikeluarkan di dalam visualisasi dashboard Inmendagri itu merupakan data Silacak di tanggal 1 Januari Bapak dan Ibu. Jadi harapannya seperti yang kita sampaikan menjadi rencana tindak lanjut untuk Bapak Ibu aktif di dalam feedback data Silacak yang setiap hari dilaporkan di grup PJTLI. Seperti itu ya. Jadi ini semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Dinkes Tanbu tadi untuk alur data Silacak sampai dengan ke Inmendagri ya.